Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Aziz, alumni dari ISQ Business School, program studi Bisnis Manajemen angkatan keempat. Oke, saat ini aku sedang bikin usaha bisnis di bidang F&B, yaitu coffee shop itu di area Kelapa II Kota Depok. Namanya itu Omago. Nah, di Omago itu kita mengangkat konsepnya adalah rumah gitu ya. Kita mengangkat konsepnya adalah rumah karena areanya itu area mahasiswa dan di sini banyak area tinggal bagi para mahasiswa yang merantau gitu ya. Banyak area kos-kosan di sini. Nah, jadi kita pengen mereka-mereka yang merantau itu tetap bisa merasakan ya gimana mereka itu ya berada di rumahnya sendiri gitu. Kita menjual berbagai aneka makanan dan minuman gitu ya, mulai dari kopi, non-kopi, kayak coklat-coklatan, matcha, ada teh juga, varian teh, dan kita juga jual mocktail. Ini yang mungkin arahnya after coffee, mungkin nanti ke arah sana ya, mocktail. Nah, selain itu kita jual makanan, mulai dari makanan beratnya seperti rice bowl, chicken rice bowl, sampai ke makanan yang ringannya seperti cireng, dan kentang, seperti itu. Oke, awalnya memang kita sempat bingung ya mau bisnis apa, karena after selesai kuliah itu pandemi ya, pandemi COVID, dan karena aku di sebelumnya kita bisnis itu di jasa ya, di bidang pariwisata, di tourism industry. Nah, itu bisnis itu mati ya, kita bisa bilang mati lah ranahnya pariwisata. Nah, akhirnya kita coba apa yang bisnis yang mungkin nggak kenal tuh sama namanya pandemi lah atau apapun gitu ya. Nah, salah satu yang kita lirik adalah makanan gitu ya, food and beverage gitu, karena mungkin selagi masih ada manusia mungkin akan selalu ada pasarnya gitu ya untuk makanan dan minuman. That's why kita coba bangun Omago. Tantangan pertama yang kita hadapi pada saat ingin membangun Omago adalah bicara tentang pendanaan tentunya. Karena untuk membangun gitu ya dari sisi bangunannya yang kita harapkan, belum lagi alat-alat yang kita butuhkan untuk support makanan dan minuman agar bisa tersaji dengan baik gitu ya. Nah, itu pendanaan butuh besar seperti itu. Nah, selain itu kita juga terkendala di SDM gitu ya. Karena background saya yang bukan di bidang F&B, saya memang di manajemen, di bisnis gitu ya. Nah, tantangannya adalah SDM. Bagaimana kita bisa menemukan SDM yang dia baik gitu ya, pengetahuan tentang kopi, tentang minuman-minuman, dan dia juga ada orang juga yang harus ngerti juga ya tentang gimana makanan seperti itu. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi sebelum Omago itu bisa berdiri sampai dengan saat ini. Oke, tentu semua ini hasil dari apa yang saya dapatkan selama saya berkuliah di ISQ Business School. Kenapa? Karena saya membangun Omago ini, kita menggunakan dana investor juga gitu ya. Kita mendapatkan pendanaan juga dari investor dari luar. Nah, ketika kita approach ke investor, semua tahapan-tahapan business creation sampai dengan business development itu terpakai ya, mulai dari kita membuat canvassingnya gitu kan, memilih segmen mana, targetingnya yang mana, positioningnya seperti apa, sampai kita jadikan itu sebuah proposal bisnis dengan kita kalkulasi berapa proyeksinya sampai dengan berapa return yang didapatkan oleh investor nantinya, dan kita kemudian kita presentkan di depan investor bagaimana teknik presentasi, teknik komunikasi, bahkan teknik negosiasi. Itu semua sudah diajarkan di kampus ISQ Business School. Dari integrity, passion, creativity, humility, dan professionalism itu terpakai semuanya di Omago. Kenapa? Ya, mulai dari jujur ke investor, karena investor kan nggak lihat langsung ya bagaimana skemanya di Omago ini gitu. Apalagi kita ada investor yang
di luar negeri gitu ya. Jadi dia tidak in touch langsung langsung datang ke sini gitu controlling. Nah, kejujuran itu yang mereka sangat apresiasi dari saya terutama yang mengelola di Omago ini, seperti itu. Passion, gimana kita dulu membangun Omago ini dari nol, dari benar-benar kita rombak konsepnya dari rumah menjadi cafe yang homey seperti itu. Creativity, gimana kita bisa mendesain gitu ya, gimana biar orang nyaman, orang betah, itu dibutuhkan skill creativity juga di sini. Kemudian humility, dimana kita as a owner nggak bisa dengan customer itu kita ya ada gap gitu ya. Tetap kita harus dekat ke mereka agar kita tahu feedback dari mereka, apa yang plusnya, apa yang minusnya, dan dari situ kita lakukan evaluasi dan kita perbaiki gitu agar customer lebih nyaman lagi gitu. Dan tentunya profesionalism itu yang penting, apalagi kita menggunakan investor gitu ya. Jadi hitungan-hitungan yang sudah kita berikan semuanya dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu semua, disitulah profesionalism kita diuji. Satu patah kata gitu ya Pak Ari sampaikan saat itu adalah tidak ada satupun daun jatuh berguguran ataupun debu berterbangan kecuali itu semua sudah ada yang mengatur, kecuali itu semua sudah Allah yang tentukan. Nah, termasuk dengan Omago, bagaimana kita menemukan orang-orang SDM yang tepat, partner bisnis kami, terus juga investor, bahkan investor kita ada yang dari Finlandia. Nah, itu Allah pertemukan dengan mudah gitu ya, yang secara logika manusia mungkin itu nggak masuk akal seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada ISQ Business School, kepada Pak Ari Ginanjar Agustian, kepada Bapak Ibu dosen dan seluruh staf yang ada di ISQ Business School atas jasa-jasanya, atas ilmu-ilmunya, baik yang saya temui secara langsung ataupun tidak langsung. Alhamdulillah saya sudah sampai di titik saat ini. Terima kasih ISQ Business School.